pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai pola hunian manusia purba. Pola hunian adalah tempat tinggal manusia purba. Bagaimana pola hunian manusia purba? Coba kita lihat cuplikan berikut ini. Doni memiliki rumah sendiri dan sudah menetap dari tahun 2005 sampai sekarang. Sedangkan Siska tinggal di rumah kontrakan. Bahkan sampai sekarang, dia sudah pindah-pindah rumah sebanyak 6 kali. Siska dicuplikan cerita yang sering berpindah-pindah disebut dengan nomaden. Nah, cara hidup manusia purba pada masa praksara berkembang dari tahap kehidupan yang berpindah-pindah atau disebut nomaden menjadi semi-nomaden hingga menetap. Nah, biar lebih paham, kita bahas satu persatu pola hunian manusia purba berikut ini. 1. Nomaden. Nomaden artinya kehidupan yang tidak menetap di suatu tempat, tetapi berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Mengapa berpindah-pindah tempat? Karena kehidupan manusia pada masa praksara masih bergantung pada alam. Untuk mencukupi kebutuhan makanan, mereka bergantung dari yang disediakan oleh alam. Mereka memetik buah atau mengambil daun langsung dari pohonnya, mencari umbi-umbian dengan cara menggali tanah, menangkap ikan di sungai, danau, dan pantai. Dan salah satu yang paling penting dalam kehidupan manusia purba yang masih nomaden adalah kemampuan berburu mereka yang hebat. Sehingga kehidupan mereka tersebut sering diistilahkan dengan food gathering. Jadi, jika di tempat yang satu sudah habis makanannya, mereka akan pergi ke tempat yang lainnya yang memiliki banyak makanan. Dari segi peralatan yang mereka gunakan pada masa ini juga masih sangat sederhana. Misalnya, peralatan berburu mereka menggunakan batu yang masih sangat kasar. Contohnya, seperti kapak genggam, tulang, dan tanduk sebagai alat untuk menggali tanah. Manusia purba pada masa ini sudah hidup berkelompok, namun masih dalam jumlah yang sangat sedikit, antara 10-15 orang. Dalam mencari makanan, mereka akan melakukannya secara bersama-sama. Biasanya, binatang yang mereka buru seperti kuda, badak, kerbau, benteng, rusa, dan lain-lainnya. Manusia purba yang masih nomaden tinggal di alam bebas, di pohon, di gunung, tepi sungai, dan lembah. Jadi dapat kita simpulkan, ciri-ciri kehidupan manusia purba yang masih nomaden. 1. Selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain. 2. Sangat bergantung pada alam. 3. Hidup dari hasil mengumpulkan makanan dan berburu. 4. Peralatan hidup masih sangat sederhana dan terbuat dari batu atau kayu. Semi-nomaden. Kehidupan semi-nomaden adalah pola kehidupan yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tetapi sudah disertai dengan kehidupan yang menetap sementara. Kehidupan semi-nomaden disebut juga sebagai masa peralihan, yaitu dari kehidupan yang masih nomaden ke masa bercocok tanam. Masyarakat praksara menyadari bahwa makanan yang disediakan oleh alam sangat terbatas. Oleh karena itu, cara hidup yang bergantung pada alam harus diperbaiki. Jadi manusia mulai menanam di lahan-lahan yang akan ditinggalkan oleh mereka, agar dapat menyediakan bahan makanan lebih banyak pada waktu mereka datang kembali. Dalam hal ini, kita bisa melihat bahwa manusia sudah mulai mengenal cara bercocok tanam, walaupun masih dalam tingkat yang masih sederhana. Jadi mereka sudah mulai mengerti arti pentingnya menanam untuk mencukupi kebutuhan mereka di masa depan. Pada masa ini juga, mereka mulai mengenal cara mengolah makanan dengan baik. Contohnya, kaum perempuan akan meramu makanan dari hasil beruan yang didapat. Pola hunian manusia pada masa semi-nomaden ada 2 ciri khas. Yang pertama, kedekatan dengan sumber air. Yang kedua, kehidupan di alam terbuka. Mengapa harus dekat dengan air?
Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Air juga diperlukan oleh hewan dan tumbuhan, sehingga keberadaan air pasti mengundang kehadiran hewan untuk hidup di sekitarnya. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, akan tumbuh subur di dekat air tersebut. Jadi, manusia purba banyak tinggal di gua-gua yang telah disediakan oleh alam. Jadi, dapat kita simpulkan ciri-ciri kehidupan manusia purba pada masa semi nomaden. 1. Hidup masih berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Masih bergantung pada alam, tetapi mulai mengenal cara-cara mengolah makanan. 2. Memiliki tempat tinggal sementara. 3. Selain mengumpulkan bahan makanan dan berburu, manusia purba mulai menanam berbagai jenis tanaman. Sebelum meninggalkan suatu tempat, manusia purba terlebih dahulu menanam tanaman pangan dan akan kembali ke tempat itu ketika musim panen tiba. 5. Peralatan hidup sudah lebih baik dibandingkan pada masa nomaden. 6. Selain terbuat dari batu dan kayu, peralatan yang dibuat dari tulang sehingga lebih tajam. 3. Menetap atau sedenter. Kehidupan yang menetap terjadi akibat perubahan kehidupan dari mengumpulkan makanan atau disebut dengan food catering menjadi memproduksi makanan atau disebut dengan food producing. Masyarakat praksara mulai menetap di suatu tempat dan hidup bersama-sama. Mereka tinggal di sekitaran rumah, bercocok tanam, dan memelihara hewan-hewan. Jumlah anggota kelompoknya sudah semakin besar, sehingga mereka mulai membuat kelompok-kelompok perkampungan. Mereka mulai membuat peraturan-peraturan untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat. Mereka juga sudah memilih pemimpin yang berwibawa, kuat, dan disegani oleh anggotanya. Manusia pada masa ini hidup bergotong royong, saling melengkapi, saling membantu, dan saling berinteraksi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa manusia purba sudah mengenal organisasi sosial dan membentuk struktur sosial untuk mengatur anggota kelompoknya. Manusia purba dalam memilih tempat tinggalnya lebih cenderung tinggal dan hidup menetap di daerah lembah atau sekitar pinggir sungai daripada di daerah pegunungan. Ini dikarenakan di daerah pinggiran sungai memiliki tingkat kesuburan tanah dan sangat menguntungkan bagi bercocok tanam. Memiliki sumber air yang baik sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia, lebih mudah dijangkau, serta memiliki akses yang lebih mudah ke daerah yang lain. Jadi, dapat kita simpulkan ciri-ciri kehidupan manusia purba pada masa sudah menetap atau disebut dengan sedenter. 1. Sudah mengenal cara bercocok tanam yang baik. 2. Sudah mampu mengolah bahan makanan mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan mereka. 3. Sudah mempunyai tempat tinggal yang menetap secara mantap. 4. Peralatan yang mereka gunakan sudah semakin halus, seperti kapak persegi. 5. Peradaban mereka sudah lebih maju. Alat-alat rumah tangga dibuat lebih baik, seperti sudah mengenal tembikar. 6. Mereka sudah mengenal seni dan pakaian yang terbuat dari kayu dan kulit hewan. Sekian pembahasan mengenai materi sejarah. Di lain waktu, kita akan sambung dengan materi-materi yang lainnya. Sampai jumpa!